malam minggu tuh biasanya Mimi nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok, malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompoknya dibilang sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh, apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lo kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimi takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimi tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Tiba jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Juliet, tau binatang kesukaan Tifa nggak? Kalau nggak salah buaya deh. Gua dong. Hanya kaulah satu-satunya wanita di hatiku, Tifa. Buaya beneran, bukan buaya kardus kayak lo. Shut up! Udah, kalian gak usah memperebutkan Mimi. Lagian juga Mimi gak bisa memilih di antara kalian. Nanti kalau cowok-cowok yang lain pada cemburu gimana? Apaan sih di siluman ubur-ubur? Nyamber aja kali Stefan Slap. Mimi tahu, kamu pasti lagi suka nanya ke cewek-cewek buat kasih hadiah ke Mimi kan? Tapi sorry banget deh, Vian. Selera Mimi tuh beda sama cewek rata-rata pada umumnya. Hah? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang gak suka barang unyu-unyu? Menye-menye banget gak sih? Lu mau gue gimana lagi? Sabar Tifa, sabar. Ih, barbar banget sih jadi cewek, heran. Tifa, lo udah balik? Nih buat lo. Apaan nih? Ih, itu kan haji pupu. Wih. Wah, buaya dong. Thanks ya, Vian. Jadi, lo mau nggak jadi pacar gua? Enggak. Makin ditolak makin suka. I love you, Tifa. Sakitnya orang. Lihat teh pen baru aku. Bagus banget kan? Ini mahal loh. Wah, berapa warna tuh, Ais? 10. Pen kamu berapa warna? Pensnya cuma satu warna doang, warna hitam. Ih, pen orang miskin. Gak level. Celo, kamu punya nggak pen kayak gini? Katanya kamu kan anak sultan. Masa pen gini aja nggak mampu beli? Gak ada. Tapi kemarin Mama Celo beliin ini. Itu pen ajaib kan, Celo? Ih, lebay deh, ajaib apanya? Itu pen 3 dimensi. Apa yang kita gambar pakai pen itu bisa jadi objek nyata. Apa iya? Bohong ah. Ayo buka, Celo, Cia penasaran. Ayo, pertama kita buka dulu kotaknya. Dan ini semua yang kita dapat, guys. Sekarang Celo mau tempel-tempel stiker Kulomi dulu di pennya supaya makin lucu. Kalian suka Kulomi nggak? Celo suka banget sama Kulomi. Dan ini dia pen Kulominya. Gimana guys? Bagus nggak? Celo mau pakai tinta warna pink, guys. Oke, kita bikin dasarnya segi 4 dulu. Soalnya Celo mau bikin bentuk kubus. Ayo, kalian ada bisa tebak nggak? Celo mau bikin apa? Pen ini bisa nulis di udara loh, guys. Kayak gini. Tuh, keren banget kan? Tinggal tambahin gagangnya. Terakhir gambar lope-lope. Selesai deh. Ini tas buat kamu, Cia. Tuh kan kerenan pen Celo. Pen kamu bisa nggak? Iya, awas aja. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Ini adalah kejadian nyata yang aku alami sendiri. Waktu tahun 2007, aku magang di Kota Tua. Di sana banyak bangunan bersejarah, bekas peninggalan Belanda zaman dulu. Suatu hari aku lagi keluar cari makan siang berdua sama temanku, sebut saja M. Pas kita ngelewatin sebuah bangunan tua yang berbata merah, tiba-tiba si M bilang, pintunya kebuka, sambil narik tangan aku masuk. Nekat ya. Tapi aku gak nyesel, Ceh, karena arsitektur di dalamnya sumpah bagus banget. Terus kita foto-foto selfie gitu pakai HP. Bentar, 2007, HP-nya masih Nokia dong? Iya, jadi harus diputar dulu kameranya ke belakang. Ingat-ingat, baru aja aku sama M explore lantai 2, pas naik tangga ada yang teriak. Ngapain kalian? Waduh, ternyata bapak itu juru kunci bangunan ini. Dia bilang, hati-hati, hantu nona Belanda sering terbang-terbangan di sana. Habis minta maaf karena udah nyelinap nggak izin, kita berdua pamit pulang. Oke, aku sama M lihat-lihat dong hasil foto kita di sana. Terus si M bilang, kok di belakang kita ada bayangan putih gitu? Cuma waktu itu kita pikir, paling itu salah cahaya dan gak ambil pusing. Iya,
Tapi anehnya, sejak kejadian itu, setiap kita ambil foto, bayangan putih itu selalu ada di belakang kita. Serius? Iya, aku udah ganti tempat sampai cabut baterai, tapi tetap aja dia kayak ngikut gitu. Matang. Karena takut aku cerita ke papa. Papa bilang aku ditempelin makhluk penghuni sana karena udah masuk tanpa permisi. Terus, papa aku suruh hapus foto-foto aku di sana. Dan bener aja, semuanya kembali normal. Bayangan putih itu secara ajaib menghilang. Beraninya kalian masuk ke dunia kami tanpa permisi. Juliet gimana nih? Katanya nyokap cowok gue orang Jawa. Gue kan gak bisa bahasa Jawa. Kenapa? Bahasa Jawa itu gampang. Singkat-singkat aja jawabnya. Serius? Bentar, sejak kapan Juliet bisa bahasa Jawa? Kok emang nanya opo? Kok feeling gue nggak enak ya? Tunggu bentar deh. Se, Enggak gitu. ora, Kayaknya dia salah nangkep deh. Aduh, di mana ya? endi, Nah, udah nih. wes, Nggak tahu lagi deh. mbah, Gimana sih maksudnya? iye, Udah gila tuh orang. edan, Sejauh ini masih aman. Cepetan dikit, Kek. dang, Terserah lo aja deh. karepmu, Masih gue liatin. Sumpah itu orang serem amat. medeni, Waduh, Ya udah, gue pulang dulu. moleh, Kalau jalan lihat-lihat dong. muatamu, astaga. Aku lagi sendirian nih. dewean, Berani nggak lo coba? wani piro, Belajar dari mana dia? Ih, enak aja loh. dasmu, Makin kesini makin kesana. Wah, itu udah keterlaluan ya. jan, Malah, Dela. Juliet, lo tahu soal kutukan hantu teke-teke gak? Teke-teke merupakan urban legend dari negara Jepang tentang seorang gadis remaja bernama Kashima Reiko-san yang masih duduk di bangku sekolah. Hah? Karena sifatnya yang pendiam, Kashima kurang disukai oleh teman-temannya, sehingga ia pun sampai salah seorang dari mereka meletakkan seekor jangkrik di atas pundak Kashima. Iseng banget sih. Kashima yang panik berusaha menyingkirkan jangkrik tersebut. Lalu tanpa sengaja, ia terjatuh ke atas rel kereta api yang segera menyambar dan melindasnya hingga tewas. Astaga. Badannya seketika terbelah menjadi 2 bagian. Itulah alasannya mengapa ruhnya penuh dengan rasa dendam. Ada. Sosok teke-teke digambarkan merangkak dengan menyeret bagian atas tubuhnya menggunakan siku. Di tangannya, ia menggenggam sebilah sabit tajam. Teke-teke sendiri diambil dari suara yang dihasilkan saat ia bergerak. Terus kutukannya? Konon katanya, dalam sebulan, siapapun yang mendengarkan cerita ini akan didatangi oleh hantu teke-teke. Mateng. Terus kenapa lu ceritain ke gue dah? Ini yang penting, waktu kamu bertemu teke-teke, jangan lari, karena ia bisa mengejarmu dengan cepat. Sekalinya kamu tertangkap, ia akan menghabisimu. Tenanglah, dan saat dia bertanya di mana kakinya berada, jawablah di rel kereta Meishin. Ingat, jangan sampai salah. Kalau tidak, ia akan mengambil kedua kakimu sebagai gantinya. Juliet kok tidak takut nih? Bentar. Tapi tenang aja, teke-teke kan cuma ada di Jepang. Suara ini... Jangan-jangan... Tolong nyapu ah. Hari ini gak boleh nyapu. Kamu mau rezeki kamu kesapu terus kebuang. Kayaknya poni aku kepanjangan deh. Ih, gak boleh potong rambut. Nanti lagi kamu kepotong. Kamu jadi sial setahun penuh. Mata aku kecolong. Ayo pada ganti baju. Kita foto dulu. Mama isi angpau. Papa bagi angpau. Yonghi. Kong si pacar, angpau nalai, tua guys. Anak-anak, nanti kalau kalian dikasih angpau, harus setor ke mama. Biar mama yang simpenin. Sayang kan kalau hilang, aku akan menguasai semua angpau kalian. Boleh keliling cari angpau. Hujan ya? Bagus itu, artinya berkah melimpah. Apanya? Yang ada jalanan jadi makin macet tahu. Aduh. Asa, Yonghi, anak-anak, ayo panggil. Ii susu, Hyume, Aam, Ape, Ako, Apo, Yeye, Nanai, Cucu, Sume, Amai, Kuku, Ace. Ai susu ape akong sume cucu. Silakan ini rasanya enak loh. Nah ini juga buatan sendiri enak deh. Masa lapis Surabayanya nggak disentuh padahal enak banget loh. Kok nggak dimakan sih? Gimana enak kan? Lembut kan? Wah, udah gede aja ya. Dulu pas masih kecil tuh saya gendong-gendong. Lupa ya? Siapa ya? Kapan bawa pacar? Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan anak kedua? Kapan berisik? Gue Capricorn. Kepala gue lebih keras daripada batu. Gue Capricorn. Gue ramah juga friendly. Tapi kalau nggak nyambung satu frekuensi, ya bye-bye baby. Gue Capricorn. Kalau ngomong, jelas dan sarkas. Gue Capricorn. Fix gue teliti dan amat sangat peduli tentang detail. Gue Capricorn. Duit adalah motivasi tertinggi gue. Selama ada duit, gue pasti semangat. Gue Capricorn. Tentunya gue pendengar yang baik dan sering jadi tempat curhat. Gue Capricorn.
Kalau lo bikin salah sama gue, biasanya gue maafin. Tapi nggak bakal gue lupain kesalahan lo itu sampai gue masuk liang kubur. Gue Capricorn, gue nggak bermuka dua. Kalau gue nggak suka sama lo, pasti langsung kelihatan dari muka gue. Gue Capricorn, si overthinking tingkat dewa yang jadinya malah lebay dan cenderung mikir ke arah negatif. Gue Capricorn, jelas gue royal, tapi cuma sama orang yang baik sama gue juga dong. Gue Capricorn, kalau bucin, gue nggak akan dengerin siapapun, alias cinta buta. Tapi gue terkenal setia. Jadi, kalau lo nggak sanggup ngadepin Capricorn, mundur ya. Celo, Gak mau ah. ada pesawat mau mendarat. Ayo Celo buka mulutnya. Apaan sih Koko? Dikira Celo masih anak kecil apa? Bisa digituin. Ya kan kamu emang masih bocil. Enak aja, coba bilang Celo tuh udah gede. Tadi pagi aja Celo sikat gigi pakai odol pedas punya papa. Iya deh, iya. Sekarang Celo makan ya. Buruan, Koko mau main Roblox nih. Celo nggak doyan sayur itu. Koko bilangin Bibi coba ada golengin nugget. Celo cuma mau makan pakai itu. Titik. Jangan pilih-pilih makan Celo, nanti mama marah. Kalau gitu Celo mogok makan. Makan Celo, cepetan. Kalau bukan disuruh sama mama juga Koko males nyopinin kamu. Nggak mau Koko. Celo kenyang tahu. Aduh, 5 sendok aja. Nggak mau. Celo bilang nggak mau ya nggak mau. Yaudah nanti kalau ditanya sama mama, bilang aja kamu udah makan ya. Celo udah makan ya? Belum mama. Loh, tadi kan mama kasih ke Koko mana? Itu di sana mah lagi makanin makanan Celo. Elliot. Aku lagi sama Helena, Karen, dan Paris. Kira-kira kita ngapain aja ya? Ini Helena baru banget nyampe Jakarta. Habis aku jemput, kita pergi makan po bareng deh. Nah, kalau ini edisi masa kecil kurang bahagia, guys. Sorenya kita joget TikTok bareng, guys. Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Eits, ini bukan strawberry coklat yang lagi viral itu ya, guys. Tapi ini tuh kita bertiga lagi kelaparan dan pengen makan siang. Akhirnya yang paling aku tunggu-tunggu, waktunya minum teh. Aku sama Karen pesen kue red velvet. Kalau Helena sama Paris pesen yang ube, yang warna ungu itu, guys. Terus aku nemu Dino, guys. Gigit Helena dulu. Target selanjutnya, Paris. Sepertinya dia tidak merasakan apa-apa, guys. Oke, lanjut. Karen. Tidak ada perlawanan, guys. Dia pasrah. Tiba-tiba kita ketemu sama Koko kembar dong. Guys, kan bisa bedain nggak yang mana yang Arthur dan yang mana yang Billy? Sumpah mereka ramah dan baik banget. Terus kita ngonten bareng deh. Tipi tipi japa japa rubi rubi lama lama makin komi rubi rubi rubi. Istilah makan pagi itu apa namanya? Harapan ya? Dari Korea yang pedes banget mereknya. Sayang ya. Lukas bahasa gue dong. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kesepian ya. Negara paling dingin di dunia itu Antarktika ya. Bro, tempat main di mall yang gesek kartu itu kalau nggak salah friendzone ya. Itu yang gampang melelah itu apa namanya? Mustirela ya? Mozzarella. Keju mozzarella itu gimana rasanya? Serangga yang bentuknya kayak kurma itu apaan ya? Kecewa ya. Kalau kita minjem barang itu harus balikan gak sih? Balikin ya. Kalau minjem itu harus balikin. Gue balikin juga gue yang maha kuasa. Boleh kakak. Wangi banget. Jadi lapar sih tuh. Mampir yuk, cowok-cowok pada jualan bakso tuh. Selamat datang. Kalian mau pesan apa? Bakso 2 porsi ya, kok. Sip. Woi bro, siapin tuh bakal cewek-cewek. Roger. Wah, porsinya banyak banget, kenyang deh. Bayar dulu ah, berapaan nih kok? Tadi baksonya 2 ya, totalnya jadi 24.000 aja. Nih ya kok, 100.000. 76.000-nya boleh didonasikan untuk saya. Kok, tuh pala udah pernah kena tipu kotak kamal belum? Bisa galak amat, canda-canda. Nggak lucu, mana sih cepet kembaliannya? Iya, sabar ke. Oh iya, kamu ada 6.000 gak? Ada nih. Bentar ya. Kembali 70.000 pas ya. Makas, tunggu, kayaknya ada yang salah deh. Kok jadi 70.000 sih? Lah, bener itu udah. Mana ada, kok pikir bisa nipu Celo? Aduh, kalau kamu nggak percaya jelasin Axel. 24.000 ditambah 6.000 berapa?